Pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Willy Perdana Aritonang, NIM D1B018141, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Insinyur Adelaida Malik MS dan Bapak Ardian Saputra SPMSI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu koperasi. Koperasi adalah merupakan singkatan dari CO dan operation, di mana CO artinya bersama, operation artinya bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerjasama dapat disebut koperasi. Pengertian pokok tentang koperasi yang pertama, merupakan perkumpulan orang-orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Yang kedua, menggabungkan diri secara sukarela menjadi anggota dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi. Yang ketiga, kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati oleh bersama-sama secara adil. Yang keempat, pengawasan dilakukan oleh anggota. Yang kelima, mempunyai sifat saling tolong-menolong. Yang keenam, membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat menjadi anggota. Pengertian koperasi menurut para ahli yaitu menurut Dr. Fay pada tahun 1980, koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari diri sendiri sedemikian rupa sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajiban sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Menurut R.M. Margono Djoko Hadikusumo, koperasi adalah perkumpulan manusia seorang orang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Menurut Dr. Muhammad Hatta dalam bukunya yang berjudul The Movement in Indonesia, beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan-kawan, seorang buat semua dan semua buat seorang. Inilah yang dinamakan auto aktivitas golongan, terdiri dari solidaritas, individualitas, menolong diri sendiri dan jujur. Selanjutnya, menurut Profesor R.S. Suryatmaja, yaitu koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau dasar biaya. Menurut Paul Hubert Kesselman, koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial. Menurut Margaret Digby, koperasi adalah kerjasama dan sifat tolong-menolong. Margaret Digby juga menulis tentang The World Cooperative Movement, mengatakan bahwa koperasi adalah kerjasama dan siap untuk tolong-menolong. Adalah suatu usaha swasta tetapi ada perbedaan dengan badan usaha swasta lain dalam hal cara untuk mencapai tujuannya dan penggunaan alatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Itulah beberapa pengertian mengenai koperasi yang sudah menjelaskan pengertian koperasi dari berbagai sisi. Namun, jika hanya sebatas pengertian tidak akan cukup untuk lebih mengenal koperasi, maka akan dicoba menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang ada di dalam koperasi. Kita akan mengenal apa saja sih prinsip-prinsip dari koperasi. Prinsip-prinsip dari koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, prinsip koperasi yakni yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan koperasi. Adapun tujuan dan fungsi koperasi, yang pertama, tujuan dari koperasi itu sendiri yaitu mendefinisikan organisasi.
mengkoordinasikan keputusan, menyediakan norma dan sasaran yang lebih nyata. Fungsi dari koperasi itu sendiri, yang pertama mensejahterakan anggota dan masyarakat, yang kedua turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, yang ketiga memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, yang keempat berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kita mengenal siapa saja sih pelopor-pelopor dalam koperasi. Pelopor dalam koperasi yaitu pelopor dari Rochdale yang terdiri atas 28 pekerja dipimpin oleh Charles Howard di kota Rochdale di bagian utara Inggris. Pada tanggal 24 Oktober 1844, mendirikan usaha pertokoan merupakan milik para konsumen yang berhasil. Peristiwa ini merupakan lahirnya gerakan koperasi modern. Rochdale Equitable Pioneer of Cooperative Society dengan prinsip koperasinya yaitu yang pertama, keanggotaan yang bersifat terbuka, yang kedua, pengawasan secara demokratis, yang ketiga, bunga yang terbatas atas modal anggota, yang keempat, pengembalian sisa hasil usaha sesuai dengan jasanya pada koperasi. Yang kelima, barang-barang hanya dijual sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan harus secara tunai. Yang keenam, tidak ada perbedaan berdasarkan ras, suku bangsa, agama, dan aliran politik. Yang ketujuh, barang-barang yang dijual adalah barang yang asli dan bukan yang rusak atau palsu. Yang kedelapan, pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan. Itulah pelopor-pelopor dalam koperasi. Selanjutnya, masih ada pelopor-pelopor lain yaitu menurut pelopor Schulze Delitzsch, yaitu Hermann Schulze Delitzsch lahir pada tahun 1808 sampai 1883, merupakan hakim dan anggota parlemen pertama di Jerman yang berhasil mengembangkan konsep badi prakarsa dan perkembangan bertahap dari koperasi kredit perkotaan. Koperasi pengadaan sarana produksi bagi pengrajin yang kemudian diterapkan oleh pedagang kecil dan kelompok-kelompok lain. Selain koperasi kredit, Schulze mendirikan koperasi jenis-jenis lain, antara lain yang pertama, koperasi asuransi untuk risiko sakit dan kematian. Yang kedua, koperasi pengadaan bahan baku dan sarana produksi serta memasarkan hasil produksi. Yang ketiga, koperasi produksi yaitu di mana anggota-anggota yang sebagai pemilik dan pekerja pada koperasi tersebut pada saat yang sama. Selanjutnya, kita mengenal pelopor dari Raiffeisen atau Friedrich Wilhelm Raiffeisen, lahir pada tahun 1818 sampai 1888, merupakan kepala desa di Flemmerfeld, Weierbus di Jerman. Raiffeisen membentuk koperasi kredit berdasarkan solidaritas dan tanggungan tidak terbatas yang dipikul oleh para anggota perkumpulan koperasi tersebut dan dibimbing berdasarkan prinsip menolong diri sendiri, mengelola diri sendiri, dan mengawasi diri sendiri. Pada waktu itu, usaha pokok-pokok pikiran dari konsepnya adalah yang pertama, pembentukan koperasi dengan organisasi sederhana atas dasar kelompok anggota-anggota yang jumlahnya sedikit dan saling membutuhkan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dari koperasi oleh orang-orang yang dipercaya dan dihormati oleh para anggota, misalnya guru, pendeta, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemberian kredit hanya pada anggota, tetapi deposito dapat diterima dari bukan anggota. Selanjutnya, kita akan mengenal sejarah koperasi di Indonesia. Sejarah koperasi di Indonesia mulai berkembang akibat adanya koperasi-koperasi di dunia mulai menunjukkan tajinya, sehingga hal ini juga didorong oleh sifat-sifat orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat, pemerintah Hindia Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 43 Tahun 1915. Lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan Nomor 91 Tahun 1927 yang mengatur perkumpulan koperasi bagi golongan bumi putra.
Pada tahun 1933, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi Nomor 21 Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum barat. Sedangkan Peraturan tahun 1927 berlaku bagi golongan bumi putra. Setelah pemerintah Hindia Belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya, pada tahun 1908, Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Budi Utomo memberikan perannya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat. Serikat Dagang Islam pada tahun 1927 dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebar luasan semangat koperasi. Setelah Jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah Asia termasuk Indonesia, sistem pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintah Hindia Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya. Lalu, kita mengenal Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. Yang pertama adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Yang kedua adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani atau termasuk peternak atau nelayan. Yang ketiga adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi. Selanjutnya, perkembangan koperasi di Eropa. Perkembangan koperasi di Eropa diawali di Prancis pada revolusi Prancis, dan perkembangan industri telah menimbulkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat Prancis. Kelahiran koperasi yang didasari oleh adanya penindasan dan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat kalangan bawah atau buruh di dalam sistem kapitalis yang berkembang pesat pada saat itu. Ternyata hanya berhadapan pula dengan kelemahan dari dalam koperasi sendiri, yaitu kurangnya modal, kesadaran dalam pengetahuan yang rendah dari anggota dan pengurus menyebabkan koperasi sulit berkembang secara pesat. Di sisi lain, ideologi sosialisme yang muncul sebagai reaksi dari kekurangan-kekurangan kapitalisme itu ternyata tidak mampu berbuat banyak untuk merubah keadaan saat itu. Berkat dengan pelopor-pelopor mereka seperti Charles Fourier, Louis Blanc, serta Ferdinand Lassalle yang menyadari perlunya perbaikan, nasib rakyat para pengusaha kecil di Prancis berhasil membangun koperasi-koperasi yang bergerak di bidang produksi. Selanjutnya, kita mengenal perkembangan koperasi di Inggris, yaitu perkembangan koperasi di Inggris didirikan di kota Rochdale, Inggris pada tahun 1844. Koperasi ini dipandang sukses. Koperasi yang dipelopori oleh 28 anggota tadi dapat bertahan dan sukses karena didasari oleh semangat kebersamaan dan kemauan untuk berusaha. Mereka duduk bersama dan menyusun berbagai langkah yang akan dilakukan sebelum membentuk sebuah kesatuan usaha yang mampu mempersatukan visi dan cita-cita mereka. Mereka mulai menyusun pedoman kerja dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan mereka susun bersama. Walaupun pada awalnya banyak mengalami hujatan, tetapi toko yang dikelola secara bersama-sama mampu berkembang secara bertahap. Menurut Rochdale Equitable Pioneer Cooperative Society, dengan prinsip-prinsip kooperasinya, yaitu yang bersifat terbuka, secara demokratis, bunga yang terbatas atas modal anggota, pengembalian sisa hasil usaha sesuai dengan jasa pada koperasi, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale tersebut kemudian dibekukan oleh ICA dan disampaikan dalam Kongres ICA di Paris tahun 1937. Selanjutnya, perkembangan koperasi di Jerman. Pada tahun 1848,
saat Inggris dan Perancis telah mencapai kemajuan, muncul seorang pelopor yang bernama W.W. Raveisen atau wali kota di Flamersville. Ia menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpanan wajib atau simpan pinjam. Setelah melalui beberapa rintangan, akhirnya Raveisen dapat mendirikan koperasi dengan pedoman kerja sebagai berikut. Yang pertama, anggota koperasi wajib menyimpan sejumlah uang. Yang kedua, uang simpanan boleh dikeluarkan sebagai pinjaman dengan membayar bunga. Yang ketiga, usaha koperasi mula-mula dibatasi pada desa setempat agar tercapai kerjasama yang erat. Yang keempat, pengurusan koperasi diselenggarakan oleh anggota yang dipilih tanpa mendapatkan upah. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pelopor koperasi lainnya dari Jerman ialah seorang hakim bernama Hans Kulze yang berasal dari kota Delitzsch pada tahun 1949 yang mempelopori pendirian koperasi simpan pinjam yang bergerak di daerah perkotaan. Pedoman kerja koperasi simpan pinjam Kulze adalah: yang pertama, uang simpanan sebagai modal kerja koperasi dikumpulkan dari anggota. Yang kedua, wilayah kerja yang di daerah perkotaan. Yang ketiga, pengurus koperasi dipilih dan diberi upah atas pekerjaannya. Yang keempat, pinjaman bersifat jangka pendek. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman dibagikan kepada anggota. Selanjutnya, bagaimana sih ideologi pada koperasi? Kita harus mengenal dulu apa itu definisi dari ideologi. Ideologi adalah kajian tentang ideologi merupakan salah satu bidang kajian yang penting bagi ilmu sosial, politik, dan filsafat. Oleh karena itu, berbagai ahli telah mendefinisikan ideologi. Menurut Science of Idea pada tahun 1756, ideologi adalah a system of idea, belief, and value that individual and society aspire toward. Menurut Martin Hewitt pada tahun 1992. Ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau budayaan tertentu. Menurut Franz Magnus Suseno pada tahun 1992. Inti dari ideologi adalah ide gagasan yang berisi nilai-nilai. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis tumbuh dan berkembang secara masif di Inggris dan dataran Eropa didasari oleh perkembangan teknologi. Revolusi industri merupakan puncak transformasi dunia barat dari corak sistem pertanian menjadi sistem industri. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem produksi yang dikelola secara langsung oleh para pelaku usaha di mana penawaran permintaan dan distribusi dan investasi sangat ditentukan oleh keputusan dari pemilik modal dan kekuatan pasar. Dalam sistem ini, modal mempunyai peran yang sangat penting sebagai faktor produksi. Kita mengenal sistem ekonomi kapitalis, ada keunggulan dan ada kelemahan dari sistem ekonomi tersebut. Yang pertama, keunggulan dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu pengusahanya bersifat dinamis, profit motif, pengakuan terhadap hak milik, bersaing secara bebas, teknologi berkembang pesat. Namun ada kelemahan pada sistem ekonomi kapitalis, yaitu nilai uang menggantikan kemanusiaan, distribusi yang tidak merata, tidak ada yang keseimbangan, dan masyarakat bersifat konsumtif. Efisiensi koperasi dan kelembagaan agribisnis atau KKA. Sampai saat ini, banyak yang menggarap koperasi adalah organisasi yang tidak efisien sehingga kalah bersaing dengan organisasi non-koperasi. Tetapi, tidak sedikit juga yang menganggap bahwa koperasi dapat diusahakan secara efisien, seperti halnya organisasi usaha lain. Perbedaan anggapan ini disebabkan konsepsi dasar teoritis yang berbeda dalam mendudukkan koperasi sebagai badan usaha. Ada 3 pengertian yang bisa digunakan untuk mengartikan koperasi, yaitu pengertian normatif, legalitas, dan positivis. Secara normatif, koperasi dipandang sebagai suatu semangat dalam memberikan petunjuk-petunjuk keputusan secara kooperatif yang sebenarnya dapat dilakukan oleh badan usaha manapun. Secara legalitas, koperasi adalah badan usaha yang memiliki status hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Undang-Undang Perkoperasian. Jika persyaratan-persyaratan yang ada dalam undang-undang tersebut dipenuhi,
maka koperasi dapat disebut sebagai badan usaha. Sedangkan dari sudut positif, koperasi yang menciptakan peluang dalam menginterpretasikan pikiran-pemikiran normatif ke dalam kriteria-kriteria positif yang dapat diuji secara empiris tanpa memandang badan hukum terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan mengenal apa saja sih model maksimisasi keuntungan. Bagi koperasi, akan lebih tepat jika menggunakan konsep keuntungan maksimum berkendala, karena koperasi merupakan organisasi yang mengakui adanya kendala-kendala efisiensi. Bila semua keputusan rapat anggota dapat dijabarkan secara jelas, maka kendala-kendala itu dapat mudah diintrodus baik melalui model kualitatif maupun kuantitatif dalam pencapaian keuntungan maksimum. Dengan kata lain, prinsip keuntungan maksimum bisa dijalankan secara kooperatif. Apabila prinsip-prinsip dasar tersebut dioperasionalkan, maka sebetulnya efisiensi dalam koperasi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha pencapaian keuntungan maksimum dengan memperhatikan berbagai kendala yang ditentukan dalam keputusan rapat anggota. Prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan atas pencapaian keuntungan maksimum adalah tetap sesuai dalam koperasi, atau dengan kata lain, pisau analis ekonomi yang dianggap kapitalistik tersebut masih dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam koperasi, tetapi dengan catatan unsur kendala harus dimasukkan di dalamnya. Wujud dari kendala tersebut adalah prinsip-prinsip pelayanan kepada anggota dan hubungan yang menyangkut antara organisasi dengan anggotanya, serta aturan permainan usaha koperasi. Selanjutnya, jenis dan efisiensi koperasi. Kunci utama efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekan biaya serendah mungkin tetapi anggota tidak memperoleh pelayan yang baik dapat dikatakan usahanya tidak efisien, di samping tidak memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan anggota. Efisiensi koperasi juga dapat dilihat dari konsep peranan koperasi dalam pemerataan. Proses pemerataan yang dilaksanakan koperasi adalah proses pemerataan yang mengandung unsur pertumbuhan, dalam arti bahwa melalui koperasi, para anggota mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk tumbuh dan meningkatkan kemampuan ekonominya. Selanjutnya, menurut Hanel, pada tahun 1988, efisiensi ekonomi usaha koperasi dapat diukur dan mempergunakan ukuran. Yang pertama, efisiensi dalam operasional usaha yang terlibat dari validitas keuangan dan keragaan kewirakoperasian. Yang kedua, efisiensi yang dihubungkan dengan pengembangan. Yang ketiga, efisiensi yang dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan anggota. Menurut Toby Mutis, pada tahun 1992 menunjukkan 5 lingkup efisiensi koperasi, yaitu efisiensi intern, efisiensi alokatif, efisiensi ekstern, dan efisiensi dinamis dan sosial. Pengukuran efisiensi koperasi dan kelembagaan agribisnis. Pengukuran efisiensi berdasarkan kriteria di atas akan sangat cocok untuk perusahaan kapitalis yang berorientasi laba. Pada koperasi yang berorientasi non-profit, suatu barang tentu tidak akan cocok. Oleh karena itu, harus diubah sebagai berikut, yaitu tingkat perputaran modal usaha, profit margin, rentabilitas ekonomi, dan rentabilitas modal sendiri. Beberapa manfaat yang dapat dipetik dari adanya integritas vertikal sebagai berikut, yaitu economic of scale, manfaat eksternal ekonomis, manfaat non-ekonomi, reduksi biaya transaksi, dan yang terakhir mengurangi risiko ketidakpastian. Selanjutnya, manajemen koperasi. Kita akan mengenal apa saja sih manajemen dalam koperasi tersebut. Manajemen koperasi adalah suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai dan prinsip koperasi, serta kekayaan untuk mencapai tujuannya, menurut Peter Davis pada tahun 1959. Manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab dengan mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi mencapai tujuan-tujuannya berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Selanjutnya, tujuan dan output manajemen koperasi, yaitu output koperasi sebagai perusahaan dan output koperasi sebagai lembaga sosioekonomi. Manajemen koperasi, outputnya yaitu perusahaan dan kelembagaan.
Pendekatan manajemen koperasi yaitu ada pendekatan secara sistem atau holistik dan pendekatan situasional atau pendekatan manajemen koperasi yaitu pendekatan secara sistem atau holistik dan pendekatan situasional atau kontingensi. Selanjutnya, perangkat manajemen koperasi. Perangkat manajemen koperasi yang pertama yaitu perangkat hukum dan peraturan. Perangkat hukum eksternal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah yang dihubungkan dengan koperasi. Bagi pihak manajemen merupakan faktor strategis yang dapat memunculkan peluang dan tantangan bagi koperasi. Pengurus dan manajer harus mengumpulkan berbagai sumber daya yang ada di koperasi, seperti personalia, dana, fasilitas, inventarisasi, tugas-tugas pokok, dan tugas penunjang prioritas tujuan. Baik personalia, dana, fasilitas, dan inventaris memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, merancang ulang penataan struktur organisasi terbaik untuk memenuhi kebutuhan anggota. Yang kedua, organisasi dapat tumbuh dan berkembang secara luas mengikuti perkembangan. Yang ketiga, menetapkan kebutuhan tenaga kerja, mutasinya, dan promosi. Yang keempat, menjamin personalia agar tercipta ketenangan, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi. Fungsi pengawasan dan kendali. Fungsi pengawasan dan kendali pada kali ini yaitu kita harus mengerti apa sih pengertian dari pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang ada yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ada jenis-jenis dalam pengawasan, yaitu pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang bersifat pencegahan yang dilaksanakan melalui suatu sistem pembinaan sumber daya manusia pada semua eselon dalam organisasi dan menentukan prosedur pembagian tugas dan wewenang, termasuk di dalamnya perencanaan dan pelaporan. Ada modal pengawasan formal. Yang pertama, pengawasan untuk standar prestasi dilihat dari inspeksi dan supervisi, penulisan prosedur, dan schedule kerja. Nah, selanjutnya ada menjaga aset organisasi koperasi. Yang ketiga, mengukur standar kualitas proses produksi pelayanan. Yang keempat, ada pendelegasian wewenang, baik itu pelatihan atau pengendalian mutu. Yang selanjutnya, mengukur dan mengarahkan keterampilan pekerjaan, sistem karir, observasi langsung, baik itu uraian tugas atau pekerjaan atau ketentuan sistem kredit penilaian kenaikan jabatan. Yang terakhir yaitu mengukur dan mengarahkan keterampilan pekerja, baik sistem karir, observasi langsung. Prinsip-prinsip pengawasan. Prinsip-prinsip pengawasan yang pertama yaitu pengawasan harus ekonomis, yang selanjutnya fleksibel dan mudah dimengerti, menjamin diadakannya tindakan korektif, melaporkan adanya penyimpangan, penyebab terjadi penyimpangan, dan alternatif solusi perbaikan. Yang terakhir, mengetahui dengan pasti tentang sifat dan kebutuhan dari sistem kegiatan yang harus diawasi. Personalia pengawasan di koperasi, yaitu anggota koperasi, pengawas, pengurus, manajer, badan penasihat dewan pembina, Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi, Dekopin, dan koperasi sekunder. Organisasi koperasi dalam sistem pasar. Kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Koperasi sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan, koperasi akan bersaing perusahaan-perusahaan lain yang bukan koperasi. Untuk memenangkan persaingan koperasi harus mempunyai kemampuan bersaing di pasar. Strategi dan kebijakan yang biasa dilakukan oleh banyak perusahaan non-koperasi harus digunakan oleh koperasi agar mampu meraih target pasar yang dikehendaki. Koperasi harus mampu menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di dalam tubuh koperasi. Koperasi merupakan organisasi yang dimiliki oleh para anggota, sehingga dapat dimanfaatkan kekuatannya yang berkaitan dengan economy of scale,
yaitu adanya pembelian yang banyak, bargain position di pasar, yaitu kekuatan di dalam penawaran produk, kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian atau uncertainty, yaitu adanya internal market dan external market, risiko ditanggung bersama. Yang terakhir yaitu pemanfaatan interlinked market dan transaction cost sebagai akibat self control dan self management. Selanjutnya, kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis. Yang ketiga, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Yang terakhir, prinsip bunga yang terbatas atas modal. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan yang ada. Yang pertama, koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal. Pembatasan itu tidak bersifat artifisial, yaitu pembatasan yang dibuat-buat. Yang kedua, koperasi dapat memberikan preferensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Yang ketiga, bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang dipasarkan. Yang terakhir yaitu pemasukan modal pada koperasi merupakan jasa, semakin besar modal yang dimasukkan semakin besar jasanya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan apa saja sih rantai tata niaga dalam koperasi, yaitu ada pedagang, produsen, dan konsumen. Alternatif pilihan, yaitu produsen mempunyai 3 alternatif pilihan, yaitu menjual langsung ke konsumen, ke pedagang, dan ke koperasi. Konsumen mempunyai 3 alternatif pilihan, yaitu membeli dari produsen secara langsung, mengontrak dari pedagang, membeli dari koperasi. Apabila produsen membutuhkan beberapa input, ada 4 alternatif pilihan, yaitu menyediakan input olehnya sendiri, membeli input dari produsen input, yang ketiga mengontrak dengan pedagang input, yang keempat berdagang dengan sebuah koperasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kemitraan dalam agribisnis. Kemitraan dalam agribisnis merupakan jalinan kerjasama antara berbagai pelaku agribisnis, mulai dari tingkat produksi sampai dengan tingkat pemasaran, menurut Elizabeth tahun 2008. Menurut Hafsa, pada tahun 1999, kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan membesarkan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dan PP Nomor 44 Tahun 1997, kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dasar kemitraan: adanya kebutuhan yang dirasakan oleh pihak yang akan bermitra, adanya persoalan internal dan eksternal yang dihadapi dalam mengembangkan agribisnis, dan kegiatan yang dilaksanakan akan memberikan manfaat yang nyata bagi pihak yang bermitra. Adanya perbedaan dan penguasaan sumber daya, lahan, dan modal antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Adanya perbedaan hubungan biaya persatuan output dengan segala usaha pada masing-masing subsistem agribisnis. Tujuan kemitraan: yang pertama, mengembangkan pembangunan yang mandiri berkelanjutan dengan landasan dan struktur perekonomian yang tangguh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utama. Yang kedua, meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan nilai tambah dan pemberdayaan masyarakat dari usaha kecil. Yang ketiga, menjalin kerjasama yang harmonis antar usaha besar dan usaha kecil dan diperoleh manfaat dalam bentuk transfer teknologi, distribusi, dan kepemilikan.
Azas dari kemitraan yaitu persamaan, kedudukan, keselarasan, dan peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan yang pertama saling memerlukan, dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan. Yang kedua, saling memperkuat, dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis. Yang ketiga, saling menguntungkan, baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan dan berkesinambungan usaha. Unsur-unsur kemitraan yaitu kerjasama usaha yang didasari oleh kesejahteraan, kedudukan, dan derajat yang sama bagi kedua belah pihak yang bermitra. Yang kedua, usaha besar atau menengah dapat bekerja sama yang saling menguntungkan dengan pelaku ekonomi lain, yaitu usaha kecil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar atau menengah terhadap usaha kecil berupa pembinaan mutu produksi, peningkatan sumber daya manusia, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan yang akan terjalin karena para mitra akan mengenal keunggulan dan kelemahan masing-masing mitra. Selanjutnya saya akan menjelaskan pola kemitraan. Pola kemitraan yang pertama yaitu inti plasma. Pola inti plasma ini adalah hubungan antara usaha kecil dan menengah atau usaha besar, di mana dalam hal ini usaha kecil adalah sebagai plasma sedangkan usaha besar adalah menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya. Pola subkontrak ini yaitu hubungan kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan oleh usaha besar atau menengah sebagai bagian dari produksinya. Yang selanjutnya itu ada pola dagang umum. Pola dagang umum merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar atau menengah. Selanjutnya ada pola waralaba. Pola waralaba adalah hubungan kemitraan di mana pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi usahanya kepada penerima waralaba dengan bantuan bimbingan dan manajemen. Selanjutnya ada pola keagenan. Hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa yang diproduksi oleh usaha besar atau menengah. Pola kerjasama operasi yaitu perjanjian antara dua belah pihak di mana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset atau hak usaha yang dimiliki secara bersama menanggung risiko usaha tersebut. Yang berhak hadir pada rapat anggota yaitu para anggota yang namanya terdaftar di dalam buku daftar anggota, pengurus koperasi, pengawas koperasi, dan penasehat. Pejabat koperasi atau pemerintah yang berdasarkan undang-undang koperasi berhak hadir pada rapat anggota untuk memberikan bimbingan dalam upaya mengembangkan koperasi. Selanjutnya yang peninjau yang juga berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi. Pengambilan keputusan dalam rapat. Keputusan rapat anggota koperasi akan diambil berdasarkan musyawarah di antara para anggota dalam upaya mencapai mufakat, yaitu menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Bila mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengambilan keputusan rapat anggota dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau voting. Dalam pemungutan suara, setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara atau one man, one vote. Pengurus koperasi. Pengurus koperasi ialah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus koperasi merupakan menentukan apakah program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Pengurus juga menentukan apakah koperasi itu diterima sebagai rekan usaha yang dipercaya dalam lingkungan dunia usaha.
Fungsi pengurus koperasi yaitu sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi, sebagai pemberi nasihat, sebagai pengawas atau orang yang dapat dipercaya, sebagai penjaga keseimbangan organisasi, sebagai simbol atau symbolic function. Syarat menjadi pengurus yaitu memiliki sifat kejujuran dan keterampilan kerja, syarat-syarat lain yang ditentukan dalam AD koperasi. Tugas pengurus. Tugas pengurus yaitu mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan tugas memelihara buku tahunan, memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Wewenang pengurus. Wewenang pengurus yaitu mewakili koperasi ketika koperasi menghadapi masalah sehingga terlibat dalam urusan hukum di pengadilan, memutuskan kelayakan atau penerimaan atau penolakan seorang calon anggota koperasi, melakukan tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pengurus. Tanggungan pengurus. Pengurus secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian. Jika terbukti pengurus sengaja melakukan tindakan yang merugikan koperasi, maka pengurus bisa dituntut melalui pengadilan. Rapat-rapat pengurus yaitu membicarakan kebijakan pelaksanaan keputusan rapat anggota, membicarakan pembagian tugas antara sesama anggota pengurus sehingga jelas diketahui oleh masing-masing anggota, pengurus batas tugas kewajibannya guna tercapai suatu tatanan kerja pengurus yang serasi dan baik, menetapkan tugas-tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dan karyawan lainnya, menerima petunjuk dan bimbingan dari pejabat pemerintah. Nah, Bobin. Lanjut lah. Oke. Semuanya? Masih. Lanjut lah. Selanjutnya, pengawas koperasi. Tugas dari pengawas koperasi yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Wewenang dari pengawas koperasi yang pertama, melakukan penelitian terhadap catatan-catatan yang ada dalam koperasi, termasuk akuntansi koperasi, selanjutnya meminta keterangan kepada pengurus dan pihak lain, melaporkan kepada rapat anggota. Syarat-syarat menjadi pengawas. Syarat-syarat yang pertama yaitu memiliki kejujuran dan keterampilan bekerja, mengetahui akuntansi koperasi, telah mengikuti diklat akuntansi koperasi, memiliki rasa tanggung jawab dan semangat yang tinggi untuk memajukan usaha koperasi, memenuhi syarat-syarat khusus lain yang ditentukan dengan melihat kondisi dan pertumbuhan koperasi. Bentuk dan sifat pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan internal. Pemeriksaan internal dilakukan pengawas koperasi bertujuan menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha koperasi. Selanjutnya ada pemeriksaan eksternal, yaitu dilakukan oleh pihak luar koperasi bertujuan mengetahui masalah-masalah yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan usaha koperasi, hanya dianggap perlu. Sasaran pemeriksaan. Sasaran pemeriksaan yaitu ada pada bidang organisasi dan manajemen, yaitu baik dari buku daftar anggota, buku daftar pengurus, buku daftar anggota pengawas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bidang usaha, permodalan, dan keuangan. Manajer koperasi. Tiga tingkatan manajer, yaitu manajer koperasi. Tiga tingkatan manajer, yaitu ada top management
middle management, dan lower management. Top management yaitu bertanggung jawab secara langsung kepada pengurus dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan manajemen bidang usaha koperasi. Middle management yaitu memberi pengarahan kegiatan kepada manajer lini pertama dan bisa juga kepada karyawan operasional, bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan organisasi. Selanjutnya ada lower management yaitu manajer koperasi. 3 tingkatan manajer, yaitu top management, middle management, dan lower management. Pada top management, bertanggung jawab langsung kepada pengurus, bertanggung jawab terhadap keseluruhan manajemen dan bidang usaha koperasi. Pada middle management, memberikan pengarahan kegiatan kepada manajer lini pertama dan bisa juga kepada karyawan operasional, bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan organisasi. Ada lower management yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain di bawahnya dan memberikan pengarahan kepada mereka. Untuk menjadi manajer harus ada kualifikasi dari manajer itu sendiri, yaitu harus memiliki technical skill, memiliki executive skill, itu masalah sumber daya manusia, harus kreatif, memiliki visi, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki organization skill, yaitu tentang menjabarkan kegiatan-kegiatan operasional, mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat, mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu memadukan dan mengakomodir perbedaan pandangan dari bawahan. Adapun tugas dan kewajibannya yaitu memimpin kegiatan usaha, mengangkat dan memberhentikan karyawan koperasi atas persetujuan pengurus, membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi, melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan, dan jika perlu dapat memberikan saran perbaikan atau peningkatan usaha yang dilakukan, mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus koperasi. Hubungan kerja pengurus, pengawas, dan manajer koperasi, yaitu pengurus adalah pelaksana usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengawasan adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat diberi saran-saran demi kemajuan ekonomi. Manajer adalah orang yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Hubungan kerja pengurus, pengawas dan koperasi, dan manajer koperasi yaitu hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan konsultatif secara timbal balik. Hubungan pengawas dan manajer sifatnya koordinatif, yaitu sehingga pengawas tidak boleh langsung memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan bawahannya, kecuali dengan persetujuan pengurus. Hal ini agar tidak terdapat dualisme badan yang mengurus dan memimpin organisasi, serta untuk memperjelas pemahaman antara pelaksana dan pengawas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi yang ada di dalam koperasi. Organisasi yang ada di dalam koperasi yaitu perangkat organisasi koperasi. Ada rapat anggota, ada pengurus, dan pengawas. Pada rapat anggota mempunyai peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya tata kehidupan koperasi. Karena rapat anggota membahas persoalan yang timbul dalam kegiatan koperasi yang kemudian akan dicari jalan cara penyelesaiannya. Untuk mengatasi persoalan dalam membuat program kerja koperasi harus ditetapkan oleh rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Macam rapat anggota koperasi yaitu rapat anggota biasa, yaitu diselenggarakan oleh koperasi yang sifatnya rutin atau bila mana keadaan memerlukan, tetapi tidak menentukan hal-hal
yang sifatnya sangat mendasar, seperti perubahan anggaran dasar, amalgamasi, dan pembubaran. Selanjutnya, kita akan mengenal apa saja sih rapat anggota biasa. Rapat anggota biasa terdiri dari rapat anggota tahunan, yaitu sifatnya wajib dan dilaksanakan secara periodik sesudah tutup tahun buku, atau rapat anggota tahunan merupakan forum kekuasaan tertinggi koperasi yang antara lain menilai pertanggungjawaban koperasi, pengawas, dan partisipasi anggota dalam tahun buku yang lalu, menetapkan kebijaksanaan pengurus dalam tahun buku yang akan datang, menetapkan rencana kerja dan anggaran belanja tahun buku yang akan datang. Pelaksanaan rapat anggota tahunan harus tepat waktu sesuai petunjuk pada pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, ketentuan dalam anggaran dasar koperasi. Selanjutnya ada rapat anggota penyusunan renja dan RAPB. Rapat anggota penyusunan kerja dan rencana anggota pendapatan dan belanja sebagai pencerminan pokok manajemen koperasi yang baik adalah dengan program kerja dari koperasi yang disusun oleh pengurus dan disahkan oleh rapat anggota. Program kerja dimaksud berupa rencana kerja dan rencana anggaran, pendapatan, dan belanja yang merupakan landasan pelaksanaan operasional. Selanjutnya, rapat anggota pemilihan pengurus dan pengawas. Rapat anggota ini dapat dilaksanakan secara tersendiri dalam hal adanya kasus pada koperasi, sehingga untuk menyelamatkan koperasi perlu dilaksanakan rapat anggota untuk memilih pengurus dan pengawas. Namun, apabila koperasi berjalan dengan baik dan masa jabatan pengurus dan pengawas sudah habis, pemilihan dilaksanakan dalam rapat anggota tahunan yang merupakan acara tersendiri. Selanjutnya ada rapat anggota khusus. Rapat anggota khusus ini adalah rapat yang diselenggarakan oleh koperasi untuk membahas masalah yang sifatnya sangat mendasar yang menyangkut badan hukum koperasi, termasuk anggota dasar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar, rapat anggota khusus pembubaran koperasi, rapat anggota khusus penyatuan dan amalgamasi koperasi. Selanjutnya ada rapat anggota dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa antara lain keadaan di mana pengurus tidak mampu atau tidak bersedia mengadakan rapat anggota, pengurus tidak ada lagi, keadaan darurat. Pelaksanaan rapat anggota yaitu cara pelaksanaan dari berbagai macam rapat tersebut yang berbeda hanya dalam beberapa antara lain quorum rapat, waktu penyelenggaraan, materi yang dibahas, dan tujuan dan keputusan rapat. Pelaksanaan rapat anggota perwakilan. Pelaksanaan rapat anggota dengan sistem perwakilan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebelum rapat anggota diselenggarakan, masing-masing kelompok harus menyelenggarakan rapat kelompok untuk membahas dan menetapkan bahan-bahan yang diajukan dan disahkan oleh pengurus koperasi. Dalam rapat anggota harus diterima masing-masing 2 minggu sebelum pelaksanaan rapat dan menetapkan utusan kelompok yang akan hadir dalam rapat anggota koperasi. Utusan diambil dari kalangan anggota kelompok sendiri. Selanjutnya ada utusan masing-masing kelompok organisasi hanya membawakan suara dari kelompoknya telah diputuskan dalam rapat kelompok yang bersangkutan. Sebelum rapat anggota koperasi dalam keputusan-keputusan, usul, pendapat, dan saran-saran dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, serta bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Masa jabatan dan jumlah pengurus, yaitu masa jabatan pengurus ditetapkan dan tercantum di dalam anggaran dasar koperasi paling lama 5 tahun. Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang yang terdiri dari unsur ketua, sekretaris, dan bendahara. Tugas daripada pengurus yaitu mengelola koperasi dan usahanya, dapat mengangkat manajer atau pelaksana tugas harian, mengajukan rancangan rencana kerja serta RAPB koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, memelihara buku daftar anggota dan daftar pengurus, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
Wewenang pengurus. Wewenang pengurus yaitu mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota. Adapun tanggung jawab daripada pengurus yaitu bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Adapun kewajiban daripada pengurus yaitu mencatat dengan segera dalam buku daftar anggota tentang masuk dan keluarnya anggota, mencatat tentang mulai dan berhentinya masa jabatan anggota pengurus dan pengawas, menyelenggarakan rapat anggota tahunan menurut ketentuan dalam anggaran dasar, memberikan pelayanan yang sama kepada anggota dan memelihara kerukunan di antara anggota, serta menjauhkan hal-hal yang menimbulkan segala salah paham, mengadukan pembukuan dan administrasi yang tertib dan teratur, melaporkan kepada rapat anggota tentang segala kejadian yang mempengaruhi jalannya koperasi, wajib memberi laporan kepada pemerintah atau pejabat koperasi tentang keadaan dan perkembangan organisasi serta usahanya sekurang-kurangnya 2 kali setahun, melaksanakan segala ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, dan keputusan rapat anggota. Adapun fungsi dari pengawas yaitu pengawas diberi kekuasaan oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Tugas dan wewenang yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis, meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga. Bidang pengawasan yaitu organisasi dan manajemen koperasi, seperti keadaan dan perkembangan anggota, rapat anggota, pengurus, karyawan, dan sebaiknya. Bidang usaha seperti perbandingan antara rencana pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada bidang administrasi, usaha, dan organisasi seperti pembukuan keuangan, daftar inventaris, buku anggota, dan lain sebagainya. Bidang permodalan seperti sumber modal, perkembangan permodalan, daftar piutang, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koperasi dalam ekonomi mikro. Koperasi dalam ekonomi mikro, pada pasar internal, anggota akan berpartisipasi dalam pembelian barang dan jasa kepada koperasi. Sebagai imbal baliknya, koperasi akan mendapat pendapatan dari hasil penjualan tersebut. Di sisi lain, jika anggota sebagai pemilik input yang hendak menjual kepada koperasi, maka ada aliran atau input pendapatan dari koperasi kepada anggota. Di pasar eksternal, koperasi dapat berperilaku seperti perusahaan individual, yaitu memaksimumkan keuntungan dari produk yang dijualnya. Jadi, koperasi mempunyai kebijakan harga sebagai dampak dari adanya dua pasar potensial. Dengan begitu akan timbul perbedaan harga anggota dengan non-anggota. Sasaran perusahaan koperasi yaitu mengingat teori ekonomi mikro disebut juga teori harga, maka ada aturan harga yang harus diikuti oleh koperasi. Pada koperasi dikenal dengan 5 peraturan harga, yaitu memaksimumkan profit. Diartikan sebagai silsilah antara total revenue dengan total cost terbesar pada tingkat penjualan tertentu. Selanjutnya ada memaksimumkan output, yaitu penetapan harga adalah ditetapkan harga pada kondisi di mana koperasi tidak mendapatkan untung tetapi juga tidak menderita kerugian. Meminimumkan biaya rata-rata. Yang dilakukan oleh perusahaan atau koperasi adalah menetapkan harga pada saat biaya rata-rata mencapai minimum. Artinya harga ditetapkan pada saat AC sama dengan MC, yaitu keseimbangan kompetitif, yaitu dapat beradaptasi mengikuti struktur pasar dengan cara menjaga keseimbangan agar marginal cost dan average revenue dan harga
harus sama-sama seimbang. Selanjutnya, memaksimumkan dividen sisa hasil usaha per anggota. Hal ini bertujuan memaksimumkan dividen yang dapat didistribusikan kepada anggota koperasi. Hendaknya memproduksi output pada saat perbedaan harga dan biaya rata-rata adalah yang paling besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subsistem kelembagaan pendukung agribisnis. Pada subsistem kelembagaan agribisnis, ada subsistem input dan sarana produksi, subsistem budidaya, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran. Pada subsistem Selanjutnya, saya akan menjelaskan subsistem kelembagaan pendukung agribisnis. Subsistem pada kelembagaan agribisnis yaitu ada subsistem input dan sarana produksi, subsistem budidaya, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem lembaga penunjang. Subsistem ini saling berkaitan satu sama lain. Pengertian dari kelembagaan adalah sistem organisasi dari hubungan sosial yang terwujud dari beberapa nilai umum dan cara dalam menyatukan beberapa kebutuhan dasar masyarakat. Bentuk formal budaya yang terdiri dari kumpulan kebutuhan sosial mendasar atau pokok. Kelembagaan agribisnis adalah lembaga-lembaga yang mendukung kegiatan agribisnis yang dimulai dari subsistem sarana dan prasarana produksi, subsistem budidaya, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran. Selanjutnya ada kelembagaan peternak. Adalah organisasi yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri dan didasari atas kesamaan kepentingan di bidang peternakan dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara tertulis. Ada dua bentuk kelembagaan peternak, yaitu ada kelembagaan mandiri dan bentukan. Kelembagaan mandiri merupakan kelompok peternak yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama dan dibentuk tanpa bantuan dari kelembagaan lainnya. Prosesnya bersifat bottom up. Kelembagaan bentukan. Kelembagaan bentukan adalah kelembagaan peternak yang dibentuk karena diinisiasi oleh kelembagaan lain, misalnya oleh pemerintah ataupun LSM. Prosesnya top down. Manfaat dibentuk wadah kelembagaan peternak yaitu dapat membentuk koperasi untuk mendukung berbagai aktivitas kelompok, informasi menyebar secara merata ke setiap anggota kelompok, inovasi teknologi dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota baik teknologi pembibitan, pakan, budidaya, pasca produksi, dan sebagainya, memudahkan dalam melakukan penyuluhan, memudahkan dalam mengakses berbagai program pemerintah, memudahkan dalam mengakses lembaga keuangan dalam rangka penguatan modal, memudahkan dalam pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibangun oleh kelompok. Transformasi kelembagaan. Transformasi kelembagaan ada yang bersifat sosial dan bersifat ekonomi. Kelembagaan yang bersifat sosial akan juga bersifat ekonomi. Transformasi kelembagaan yaitu ada pada individu, kelompok, gabungan kelompok, dan koperasi. Pada tahap individu, yaitu pada usaha rumah tangga. Pada tahap kelompok ada usaha kecil. Pada gabungan kelompok ada usaha menengah. Dan pada tahap koperasi ada usaha besar. Contoh-contoh kelembagaan yaitu ada lembaga pemerintah, lembaga pembiayaan, lembaga pemasaran dan distribusi, koperasi, lembaga pendidikan formal dan informal, lembaga penyuluhan dan pertanian lapangan, lembaga penjamin dan penangguhan risiko, dan lembaga riset.
Oligopoli. Saya akan menjelaskan apa sih tentang oligopoli itu. Konsep pasar oligopoli. Struktur pasar yaitu ada persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna ada monopolistik, monopoli, oligopoli, dan monopsoni. Definisi dari pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual yang saling bersaing untuk memperebutkan jumlah pembeli yang banyak, menurut Platinum 2008. Suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran yang terdapat beberapa penjual produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar, menurut media Pusindo pada tahun 2009. Pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual terhadap satu komoditi sehingga tindakan satu penjual akan mempengaruhi tindakan penjual lainnya, menurut Wikipedia. Jadi, pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa produsen yang mendominasi pasar. Ini adalah contoh perusahaan oligopolis, yaitu produsen produk konsumsi rumah tangga seperti Unilever, Wingfood, PT Indofood, Sukses Makmur atau Indofood. Kalau operator telepon seluler yaitu ada Kartufriend, Telkomsel, Asia, Axis, XL, Ceria, Flexi, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan apa itu oligopoli. Konsep pasar oligopoli, yaitu ada struktur pasar, persaingan sempurna, dan persaingan tidak sempurna. Pada persaingan tidak sempurna ada pasar monopolistik, monopoli, oligopoli, ada monopsoni. Definisi dari pasar oligopoli. Menurut Platinum tahun 2008 yaitu adalah pasar yang hanya terdiri dari atas beberapa penjual yang saling bersaing untuk memperebutkan jumlah pembeli yang banyak. Menurut media Pusindo pada tahun 2009, pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran yang terdapat beberapa penjual produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Menurut Wikipedia, pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual terhadap satu komoditi sehingga tindakan penjual akan mempengaruhi tindakan penjual lainnya. Pada pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa produsen yang mendominasi pasar. Contoh perusahaan oligopolis. Ini adalah produk-produk konsumsi rumah tangga dan operator telepon seluler. Faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli, yaitu ada efisiensi teknologi, yaitu yang menyangkut pada penggunaan teknologi dalam proses produksi, kemampuan produsen dalam menempatkan sumber daya secara optimal. Ada efisiensi ekonomi berdasarkan biaya produksi, yaitu bagaimana mengatur biaya pada komposisi yang tepat sehingga harga yang dipasarkan merupakan harga yang bisa diterima dan diterima pasar dan produsen. Karakteristik dari pasar oligopoli, yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar, hanya ada beberapa perusahaan atau penjual yang mendominasi, umumnya adalah penjual atau perusahaan besar yang memiliki modal besar saja atau konglomerat. Selanjutnya ada produk yang dijual yang bersifat sejenis namun bisa berbeda mutunya. Adanya hambatan bagi pesaing baru, adanya saling ketergantungan antara perusahaan atau produsen, advertensi atau periklanan sangat penting dan intensif, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi, kompetisi non-harga. Jenis-jenis pasar oligopoli. Ada pasar oligopoli baik murni pure oligopoli dan pasar oligopoli atau dengan pembedaan different atau oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik, misalnya praktek oligopoli pada produk air mineral dalam kemasan atau semen. Pasar oligopoli dengan pembedaan atau different oligopoli.
yaitu pasar yang bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Selanjutnya, kemampuan menentukan harga. Kemampuan menentukan harga pada pasar oligopoli yaitu bersifat kuat jika oligopoli bekerja sama, bersifat lemah jika para oligopolis tidak bekerja sama. Kartel. Kartel adalah gabungan beberapa produsen yang menjual outputnya di pasar oligopoli. Tujuan dari kartel yaitu memaksimumkan keuntungan, membagi pasar. Selanjutnya, kaitan antar perusahaan yang tidak melakukan persepakatan. Dalam pasar oligopolis, penurunan harga dari suatu perusahaan berkecenderungan menyebabkan perusahaan lain melakukan penurunan harga agar tidak kehilangan pelanggan. Jika terdapat satu perusahaan yang menaikkan harga, perusahaan lain tidak ikut menaikkan harga, yang akan berakibat bertambahnya konsumen bagi mereka. Ini adalah kurva pemerintahan bengkok atau patah pada pasar oligopoli. Ini juga ada kurva permintaan dan kurva hasil penjualan marginal. Maksimisasi keuntungan oligopoli dicapai pada tingkat output pada harga di mana dipenuhi kondisi marginal cost sama dengan marginal revenue. Karena pada saat marginal revenue bergerak vertikal, maka harga bersifat tetap atau rigid dan cenderung berada pada harga yang ditetapkan pada permulaannya. Ini adalah gambar maksimisasi keuntungan oligopolis. Strategi pemasaran. Price leasing bentuk praktek oligopoli di mana perusahaan-perusahaan oligopolis sepakat untuk menetapkan harga lebih tinggi dan memaksa konsumen untuk menerima harga tersebut. Memanipulasi penawaran. Bentuk praktek oligopoli di mana perusahaan-perusahaan oligopolistik sepakat untuk menunda proses produksi atau menghentikan penawaran untuk kurun waktu tertentu sehingga terjadi kelangkaan barang di pasar. Bentuk-bentuk hambatan masuk pada pasar oligopoli yaitu skala ekonomi, perbedaan biaya produksi, keistimewaan produksi sehingga sulit ditiru oleh produsen lain. Kebaikan dan keburukan pasar oligopoli. Kebaikan pada pasar oligopoli yaitu memberi kebebasan memilih bagi pembeli, mampu melaksanakan penelitian dan mengembangkan produk, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjualan, adanya penerapan teknologi baru. Kekurangan pada pasar oligopoli yaitu menciptakan ketimpangan distribusi dan pendapatan, harga yang tidak stabil dan terlalu tinggi, bisa timbul pemborosan biaya timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi yaitu pengguna laporan keuangan koperasi. Penggunaan utama atau dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi, pejabat koperasi, calon anggota koperasi, bank, kreditur, dan kantor pajak. Adapun tujuan dari kepentingan pemakai terhadap laporan keuangan koperasi adalah menilai pertanggungjawaban pengurus, menilai prestasi pengurus, menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya, menilai kondisi keuangan koperasi atau rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas sebagai bahan pertimbangan untuk menemukan jumlah sumber-sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi. Selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan koperasi yaitu memberikan manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota koperasi, prestasi keuangan koperasi selalu satu periode, transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih dalam satu periode. Informasi penting lainnya mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas. Informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban yang dipenuhi oleh koperasi, kekayaan bersih yang dimiliki oleh anggota dan koperasi sendiri, transaksi, kejadian, dan keadaan yang terjadi dalam suatu periode yang mengubah sumber daya ekonomis,
kewajiban dan kekayaan bersih koperasi. Yang terakhir, sumber dan penggunaan dan serta informasi-informasi lain yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi. Karakteristik laporan keuangan koperasi. Karakteristik laporan keuangan koperasi yaitu yang pertama, merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggotanya di dalam rapat anggota tahunan. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca laporan, posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha, dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara kooperatif. Laporan keuangan yang disampaikan pada RAT harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi. Laporan rugi laba, penyajian hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang berasal dari transaksi anggota maupun non-anggota didistribusikan sesuai dengan komponen-komponen pembagian sisa hasil usaha yang telah diatur dalam ADART koperasi. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Posisi keuangan koperasi tercermin pada neraca, sedangkan sisa hasil usaha tercermin pada perhitungan hasil usaha. Laporan keuangan yang ditertibkan oleh koperasi dapat menyajikan hak dan kewajiban anggota beserta hasil usaha dari anggota, alokasi pendapatan dan beban pada perhitungan hasil usaha kepada anggota dan bukan anggota. Modal koperasi dibukukan terdiri dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lainnya. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha. Keanggotaan atau kepemilikan pada koperasi tidak dapat dipindahkan dengan dalih apapun. Standar dari akuntansi keuangan koperasi yaitu ada beberapa perbedaan laporan keuangan secara umum dengan laporan keuangan koperasi. Yang pertama, perhitungan hasil usaha pada koperasi harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi bila terjadi penggabungan 2 atau lebih koperasi. Kekhasan pencatatan dan transaksi yang terjadi di koperasi, yaitu ada pendapatan atau penerimaan, ada beban, dan aktiva. Selanjutnya ada piutang, persediaan, kewajiban, kekayaan bersih, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video dari saya. Apabila ada kesalah kata atau kekurangan dalam video ini, mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.